Real Madrid hancur lebur, PSG makin superior. Kata-kata yang pantas kita sematkan untuk dua klub raksasa Eropa yang tadi malam bertemu di semifinal Piala Dunia antar klub, di mana PSG Paris Saint-Germain berhasil bikin Real Madrid asuhan Xabi Alonso babak belur, dibantai habis-habisan dengan skor yang cukup telak 4-0 tanpa balas. Ini menandakan bahwa memang PSG ini adalah tim terbaik di dunia saat ini, tim yang dominan karena beberapa raksasa Eropa mampu dibantai oleh PSG. Bayern Munchen sudah pernah, kemudian Liverpool juga sudah pernah. Ya, kalau beberapa hari ini banyak pundit sepak bola yang menyampaikan bahwa Xabi Alonso masterclass, tapi berhadapan dengan Luis Enrique ini mengatakan bahwa Luis Enrique ini masih lebih baik dari Xabi Alonso, karena memang dalam beberapa hari ini, beberapa minggu ini banyak yang memuja-muja Xabi Alonso. Ya, saya sendiri sebenarnya adalah penggemar Real Madrid, tapi melihat pertandingan semalam ini saya juga agak pesimis kalau lini pertahanan Madrid ini masih banyak yang perlu dievaluasi oleh coach Xabi Alonso, karena kebobolan 4 gol bukan sedikit ya, cukup banyak. Padahal kalau kita melihat penampilan Courtois, kiper dari Real Madrid ini sudah tampil cukup gemilang, melakukan beberapa penyelamatan yang cukup luar biasa. Akan tetapi memang secara permainan PSG memang lebih unggul dari Real Madrid, karena kalau kita melihat gol-gol dari PSG ini melalui skema yang memang sudah cukup baik ya. Ini menandakan bahwa Real Madrid asuhan Xabi Alonso ini masih punya PR di lini pertahanan, terutama Anthony Rudiger yang beberapa kali melakukan kesalahan, melakukan blunder. Ini bukti bahwa hadirnya Dan Hutchinson membuat Real Madrid lebih baik di lini pertahanan, karena absennya Hutchinson ini berdampak sangat besar ya terhadap pertahanan Real Madrid, sehingga Real Madrid harus kebobolan 4 gol tanpa balas. Ini tim sekelas Madrid kalah dengan skor 4-0 ini kan cukup gimana gitu ya. Ini menandakan kalau lini pertahanan Real Madrid ini masih keropos, masih perlu diperbaiki oleh coach Xabi Alonso, masih ada waktu. Jadi absennya Hutchinson ini betul-betul berdampak ke lini pertahanan Real Madrid. Di samping memang permainan Paris Saint-Germain ini memang superior ya, cukup dominan, cukup luar biasa. Jadi memang pantas mereka musim lalu menjadi juara Liga Champions, dan PSG memberikan jawaban kepada mantan pemainnya Kylian Mbappe yang berseragam Real Madrid bahwa PSG tanpa Kylian Mbappe malah lebih baik, lebih kolektif ya, berhasil menjadi juara Liga Champions. Karena memang Kylian Mbappe hijrah ke Madrid kan tujuannya adalah juara Liga Champions, akan tetapi berbanding terbalik ya, PSG justru yang beberapa tahun lalu diperkuat Neymar, Messi, kemudian Kylian Mbappe menargetkan Liga Champions tidak pernah juara. Tapi musim lalu ketika semua bintang pergi, di lini depan diisi oleh Dembele, duo Barcola, kemudian Kevaka ya, mantan pemain Napoli yang sulit penyebutannya ya, kemudian Gonzalo Ramos, ini malah tampil lebih baik ya, tampil lebih kolektif, lebih dominan. Terbukti tadi malam kalau kita melihat gol-gol dari Paris Saint-Germain ini cukup berkelas. Ditambah lini tengah dari PSG, Vitinha, Fabian Ruiz, João Neves, ini memang cukup baik mengontrol lini tengah permainan. Jadi memang Ballon d'Or saya rasa yang pantas ini Dembele, Vitinha, ini adalah nama-nama yang sangat pantas untuk meraih Ballon d'Or musim depan. Karena melihat penampilan semalam, tim sekelas Real Madrid dibikin babak belur, dihantam habis-habisan. Ini memang menunjukkan bahwa Luis Enrique masterclass yang sesungguhnya. Jadi
PSG yang memang menunggu begitu lama Liga Champions di bawah asuhan Enrique berhasil menjadi juara Liga Champions setelah ditinggal beberapa pemain bintangnya. Jadi memang kalau kita melihat permainan Real Madrid ini memang lebih PSG maksudnya ini lebih unggul dari Real Madrid secara permainannya. Kualitasnya PSG ini memang lebih baik saya rasa penampilannya tadi malam dibanding Real Madrid. Itu memang yang saya sebut beberapa alasan kenapa kemudian Real Madrid dibantai habis-habisan. Yang pertama adalah memang kualitas permainan PSG yang memang dominan, superior ya. Lini tengah cukup baik, lini pertahanan cukup baik, lini depan cukup baik ya. Kemudian yang kedua adalah keroposnya pertahanan Real Madrid. Ini adalah penyebab Real Madrid dibantai oleh PSG. Kita tahu Rudiger beberapa kali melakukan kesalahan, blunder. Jadi memang yang kedua adalah pertahanan Real Madrid yang keropos ya. Padahal Courtois ini melakukan beberapa penyelamatan gemilang, tapi memang lini pertahanan Real Madrid ini yang memang perlu diperbaiki. Nah, itu alasan kenapa kemudian Real Madrid dibantai habis-habisan oleh PSG. Itu memang kualitas PSG yang memang superior. Yang kedua adalah lini pertahanan Real Madrid yang keropos. Nah, itu beberapa analisa kampungan saya, amatiran ya. Kalau ada pendapat lain dari teman-teman penggemar PSG ataupun Real Madrid bisa tulis di kolom komentar. Bravo PSG, selamat lolos ke babak final, akan berhadapan dengan Chelsea. Untuk Real Madrid jangan bersedih, masih ada waktu untuk memperbaiki lini pertahanan yang keropos.